Halo teman-teman, baik lagi di platform YouTube channel Albert Parmus. Bersama saya Parmus. Tentunya akhir-akhir ini algoritma diguncangkan oleh polarisasi bahwa beberapa isu sedang naik gitu tentunya. Sebagaimana isu berkembang karena adanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang karena adanya metodologi. Maka dari itu saya akan memotret suatu peristiwa sosial, politik, dan sebagainya dengan salah satu buku, merespon dengan salah satu buku yang berjudul Post-Truth dan Anti-Pluralisme, Forum Mangunwijaya. Tentunya isu yang berkembang di platform digital begitu luas, arus informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat bingung, si penerima bingung bagaimana menyikapi hal ini. Tentunya bukan dengan emosional, bukan dengan reaksioner, tapi dengan rasionalitas dan akal sehat. Di buku ini disebutkan bahwa kecenderungan postmodernism sebagaimana yang digaungkan oleh Jean Baudrillard gitu, seorang filsuf postmodernism mengenai gagasan tentang hiperrealitas, ketika masyarakat tergelincir oleh hiperrealitas, yang artinya ketika realitas faktual dan realitas fiksional itu bercampur aduk, sehingga masyarakat tidak mudah, tidak mafhum untuk memahami apa ini secara utuh, apa ini secara komprehensif, holistik, dan kontekstual. Sebetulnya aku sudah membahas hal ini di platform satu lagi gitu, di Departemen Papi Puas Weswos. Nanti ini dia linknya. Tentunya masyarakat abad ke-21 cenderung terpolarkan dengan mudah akibat arus informasi yang tak terpetakan dan tak terkendali, saking ruwet dan sebegitu cepat gitu. Maka politik identitas menguat dengan proses yang cukup jelas, benturan peradaban akibat perebutan ruang pengakuan atas identitas kolektif telah teramplifikasikan, diperluas dengan cepat melalui teknologi informasi digital. Maka dari itu, yang ketakutannya adalah merenggut sikap kritis dan rasionalitas tadi. Contoh sederhana di kehidupan sehari-hari, misal teman-teman atau pemirsa Albert Parmus yang menonton ini melihat orang tua, melihat saudara, melihat tetangga dihadapkan oleh fenomena post-truth, pasca kebenaran, yang dimana berseliweran informasi yang akhirnya di-capture, dipotret dengan potong-potongan, misal potongan video yang basisnya sentimen. Misal di Indonesia yang dianggap isu paling seksi adalah agama, terpolarisasikanlah di situ, dimakan. Nah, buku ini menjawab hal itu dengan apa? Secara sederhana, buku ini mengajak berpikir secara rasionalitas bahwa ayo kita ketika melihat informasi, kita tahan dulu, telaah dulu secara komprehensif, secara kontekstual, secara holistik, artinya secara eksplisit. Kita tangkap ini secara utuh sehingga kita tidak mudah menyikapi itu dengan hal yang reaksioner. Artinya rasionalitas dulu baru reaksi gitu, kurang lebihnya. Dan fenomena grup WhatsApp tadi atau grup platform lainnya gitu, akhirnya kan orang-orang dihegemoni oleh kebencian, dihegemoni oleh penggiringan opini terhadap suatu kelompok untuk tidak menyukai objek. Akhirnya hal itu diamini gitu. Lalu bagaimana sikap kita untuk menjawab fenomena, memotret, respon terhadap hal tersebut? Ya, buku ini cukup menjawab menurutku. Artinya buku ini mengajak bahwa kita hidup dalam keberagaman, bukan keseragaman. Bagaimana kita harus menerima suatu perbedaan sehingga kita tidak boleh untuk menyengeragami seseorang, bahkan kelompok gitu, terhadap kelompok minoritas, terhadap ras dan perbedaan lainnya gitu. Pun
Buku ini juga menelisik gejala benturan peradaban dalam bingkai pemahaman atas ekses yang ditimbulkan oleh meluasnya pemakaian teknologi informasi. Bahasan dalam buku mengerucut pada apa yang disebut dengan fenomena post-truth tadi yang dari awal saya bahas, maka atau yang disebut dengan pasca kebenaran, dan goncangan terhadap sikap atau cara pandang perspektif atas pluralisme di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, balik lagi ke pembahasan awal aku tadi bahwa fenomena post-truth, fenomena pasca kebenaran, fenomena hoax ini ternyata bukan hanya terjadi terdampak terhadap grassroots, akar rumput, melainkan beberapa elit pun terkena gitu. Sepengalaman empirik saya gitu, mahasiswa S1 pun masih ada gitu cara pandangnya seperti itu. Akan tetapi saya menyikapi ini gitu dalam buku ini. Yang menariknya adalah post-truth menghadirkan jenis fakta atau peristiwa yang kebenarannya dapat dimanipulasi sesuai dengan kepentingan dan kemauan pengirim si berita gitu. Makanya dengan clickbait, thumbnail, atau beberapa media. Makanya kan ada beberapa buku tuh, saya lupa karyanya siapa, tapi judulnya tuh propaganda media gitu. Itu juga bagus tuh, menarik. Hati-hati juga gitu kita melihat suatu hal di media. Tidak mudah dengan harus percaya gitu. Kita harus menanamkan critical thinking dan skepticism gitu. Terakhir, saya pikir buku ini secara garis besar mendiskusikan 4 hal. Yang pertama, akar anti pluralisme pasca berakhirnya sejarah. Yang kedua, bagaimana menempatkan teknologi informasi secara cerdas dalam lingkup society yang plural gitu dan beragam. Ketiga, aspek yang mendukung berkembangnya sikap keberagaman yaitu bineka. Dan yang terakhir, keempat, kekuatan masyarakat dalam mengembangkan sikap bineka atau keberagaman. Dan buku ini yang mengubah cara pandang, perspektif, paradigma, opini saya akhirnya untuk memotret beberapa peristiwa, baik itu algoritma platform sosmed, bahkan peristiwa yang dihadapkan kehidupan sehari-hari. Saya rekomendasikan ini buku Post-Truth dan Anti Pluralisme Forum Mangunwijaya 2018. Oke ya, cukup sekian.